Halo semuanya, kembali lagi di channel Zualas Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya sudah ada Honda Vario 125 tipe CBS ISS warna matte yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa hari yang lalu. Jadi tipe CBS ISS warna matte ini pengganti dari tipe CBS ISS SP warna putih yang sudah resmi di stop produksi. Jadi buat kalian yang mau beli Honda Vario 125 CBS ISS SP warna putih, sayang sekali motor yang kalian cari sudah di stop produksi atau disuntik mati. Jadi sudah tidak ada ya di tahun 2024. Jadi untuk versi 2024 sekarang hanya ada dua tipe, yaitu tipe CBS dan CBS ISS. Dibandingkan dengan versi 2023-nya ada tiga tipe, yaitu CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Sekarang tersisa hanya dua tipe saja. Nah untuk harganya, OTR Bekasi di tahun 2024 sekarang di 25.250.000 ya. Jadi harganya naik 75.000 jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas detail dari Vario 125 CBS ISS warna matte ini. Jadi untuk warna matte sendiri ini kali pertama ya AHM menghadirkan warna matte di Honda Vario 125 karena sebelumnya belum pernah ada. Jadi warnanya ini sama persis dengan yang digunakan di Vario 160 ya. Kita akan mulai dari bagian batok kepalanya. Jadi di bagian batok kepala di sini menggunakan paduan dua warna. Untuk batok utamanya menggunakan warna hitam doff, sedangkan di bagian tengahnya dipadukan dengan warna merah doff. Nah, kemudian ada stripping menggunakan warna silver. Jadi untuk warnanya sendiri full doff ya di bagian batok kepalanya. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri di sini juga dicat menggunakan warna hitam. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem di bagian handle rem sisi sebelah kiri. Jadi pemakaiannya cukup kita tarik tuasnya, kemudian kita tekan ke dalam. Ini posisinya sudah terkunci. Kemudian untuk melepasnya cukup kita tarik lebih dalam lagi, maka akan otomatis terlepas. Oke, lanjut ya ke bagian bodi depan. Untuk bagian dasinya di sini menggunakan warna hitam doff, hanya ada stripping bertuliskan idling stop warna putih. Nah, untuk dasinya menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Jadi dudukan plat nomornya menggunakan bahan plastik ya. Nah, di bagian bodi depannya full menggunakan warna merah doff, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi memang tidak bisa dipungkiri untuk warna matte ini terlihat mewah dan elegan ya kesannya. Kemudian di bagian pencahayaan di sini LED untuk headlampnya, desainnya terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Total terdapat 4 klaster. Kemudian di bagian pemisahnya untuk area tengah sini menggunakan bahan plastik kasar warna hitam. Nah, yang menambah kesannya semakin mewah, di bagian atas ada DRL yang ditarik ke bagian atas, kemudian ada 5 titik DRL lagi ya. Nah, di bagian atasnya sini. Nah, untuk sennya posisinya ada di bagian ujung, sudah LED juga. Nah, di bagian sennya untuk mikanya terdapat beberapa motif bulat-bulat ya atau bintik-bintik seperti ini. Nah, lanjut di bagian bodi samping atau bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya di sini full merah ya, untuk bagian atas full merah, ada stripping tulisan Honda warna silver. Kemudian di sini ada tumpukan layer ya menggunakan warna hitam, bahannya plastik kasar. Dia berlubang jadi tembus sampai ke belakang. Kemudian di bagian tengah hingga ke bagian undercoil-nya, dek depan, dek bawah ini full plastik kasar ya, hitam semua. Ada tekstur bintik-bintik di bagian atas, sisanya polos. Kemudian lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fendernya di sini juga menggunakan warna merah doff, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk suspensi depan teleskopik ya, tabung shocknya dicat menggunakan warna hitam doff juga. Untuk pengereman sudah disc brake. Untuk disc yang digunakan di sini adalah tipe wave ya. Jadi ada lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya menggunakan Tokiko hanya satu piston. Untuk velgnya di sini menggunakan 5 palang yang terdapat lubang di bagian tengahnya. Jadi menggunakan velg dan disc brake Honda Vario 150 ya. Sekarang diturunkan di Vario 125. Nah, di versi CBS ISS di bagian velgnya menggunakan warna coklat seperti ini. Nah, untuk ban depannya di sini sudah tubeless dengan ukuran 90/80, ringnya 14. Nah, kurang lebih tampilannya dari bagian depan seperti ini. Untuk Honda Vario 125 CBS ISS warna matte yang baru saja dirilis oleh AHM. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kokpitnya. Jadi di bagian speedometer full digital, masih sama tampilannya kotak memanjang seperti ini. Di bagian atasnya terdapat beberapa indikator seperti alarm, sen kanan kiri, keyless, kemudian lampu jarak jauh, engine check, ada temperatur, ISS, dan indikator aki ya. Kemudian di bagian bawahnya ada dua tombol nih ya, select dan set yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya. Tidak lupa terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya.
Nah, kemudian untuk batok belakangnya full plastik kasar hitam, kanan kirinya menggunakan warna merah yang langsung terhubung hingga ke bagian depan. Nah, jadi desainnya dia ke depan seperti ini. Nah, tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sein. Di sebelah kanan ada ISS dan starter ya. Untuk tampilan hand gripnya khas Honda. Untuk jalurnya dia desainnya simple ya, jadi kecil seperti ini. Nah, turun ke area dashboardnya. Untuk area dashboard di sini plastik kasar untuk area atas, sedangkan di bagian tengah di sini plastik halus, tapi warnanya hitam ya. Harusnya ini merah sih, tapi warnanya hitam. Biasanya untuk warna-warna yang lain, warna bagian deck ini mengikuti warna bagian fairingnya, tapi di sini berbeda dia menggunakan warna hitam. Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang. Di sebelah kiri ada laci penyimpanan tertutup. Di dalamnya ada power charging atau power outlet ya. Sudah tipe USB, jadi tinggal colok kabel ya. Kemudian lacinya cukup dalam, jadi ketika kalian ngecas bisa langsung ditaruh di dalam HP-nya, kemudian ditutup. Dan ini waterproof ya, atau tahan air, jadi tidak akan basah ketika terkena hujan atau dicuci. Kemudian di bagian sebelah kanan ada laci penyimpanan terbuka, kemudian di bagian atasnya ada knop ya, jadi keamanannya sudah smart key atau keyless di tipe CBS ISS. Ada seat opener di bagian sebelah kanan dan cover kunci darurat. Nah, untuk keamanan mengandalkan kunci stang, ada alarm dan ada answer back. Nah, lanjut di bagian bawahnya, untuk bagian dek depan, dek belakang full plastik kasar semua hitam seperti ini. Untuk step floor ukurannya kanan kiri cukup luas, namun jarak antara depan ke belakang di bagian bawahnya memang cukup sempit ya. Nah, kebetulan di sini sudah terpasang aksesoris resmi dari Honda atau HGA ya. Nah, berupa karpet, bahannya karet. Di bagian tengah ada tulisan Vario warna putih, warna dasarnya hitam, kanan kirinya ada anti slip ya, warnanya abu-abu dengan tekstur seperti sarang lebah, jadi supaya tidak licin ketika kalian injak ya. Nah, di sini terdapat tulisan PGM FI Fuel Injection. Nah, sayang sekali Vario 125 di bagian step belakangnya dia masih model pipa ya. Jadi besi dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Jadi secara tampilan masih terkesan jadul ya. Mirip motor bebek, selain itu dari segi awet juga kurang awet jika dibandingkan dengan yang model klik bahan aluminium. Kemudian di bagian atasnya sini full plastik kasar hitam. Nah, bodi bagian belakangnya di sini full merah doff ya. Full merah doff, sama sekali tidak ada balutan stripping. Jadi di versi CBS ISS untuk versi 2024 sekarang sudah tidak ada balutan stripping. Polos seperti ini merah, hanya ada tulisan Vario menggunakan emblem warna gold atau emas ya. Nah, lanjut naik ke bagian atas. Di bagian behelnya di sini juga full hitam. Nah, seperti ini, jadi tidak lagi menggunakan warna coklat seperti di versi SP. Di versi ISS 2024 sekarang full hitam seperti ini. Untuk bagian bodi atas juga full hitam ya. Stop lampnya sudah LED dibalut dengan mika berwarna merah. Nah, desainnya lebar ke samping seperti ini, kemudian ada tonjolan ke bawah ya. Di bagian dek bawahnya full plastik kasar, fendernya model gantung, jadi dia mundur ke belakang. Kanan kirinya ada sayap penahan lumpur. Di sini ada lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Kemudian ada sein yang sudah LED juga. Ada tambahan mata kucing. Untuk fendernya tidak terlalu lebar namun cukup panjang ya. Ada beberapa tekstur bintik-bintik. Ada tulisan Honda warna putih di bagian atasnya. Nah, sekarang kita naik ke bagian joknya. Jadi untuk bagian joknya di sini polos ya, sama sekali tidak ada pemanis jahitan. Full polos hitam, ada tekstur bintik-bintik di bagian permukaan kulitnya. Nah, di sini terdapat gundukan ya, seperti pemisah di bagian depan dan belakangnya. Untuk ukurannya cukup luas di bagian depannya. Kemudian ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 18 liter. Bisa masuk helm half face ya, dengan ukuran yang cukup besar, tapi untuk full face sepertinya tidak masuk. Kemudian untuk tangki bahan bakarnya dapat menampung sebanyak 5,5 liter. Cukup besar untuk sekelas Matic 125 cc. Nah, di sini juga ada pembuangan bahan bakar ya, ketika kalian penuh atau berlebih mengisi bahan bakar, dia akan keluar melalui pembuangan. Nah, di bagian atasnya dibalut dengan cover plastik. Nah, sekarang kita ke sektor mesin dan kaki-kaki belakang. Jadi Vario 125 ini menggunakan mesin yang sama dengan generasi yang sebelum-sebelumnya, yaitu mesin injeksi 125 cc SOHC berpendingin cairan atau radiator ya. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah ESP namun belum ESP Plus. Sudah tidak ada fitur kickstarter atau selah-selahan ya. Di bagian depan untuk CVT-nya di sini menggunakan cover plastik warna hitam, belakangnya full besi hitam, ada tulisan Honda yang diukir ya. Nah, Vario 125 masih menggunakan rangka model yang lama, yaitu rangka tubular, jadi belum menggunakan rangka ISAF. Posisi engine mountingnya juga masih di bawah ya, jadi belum dipindah ke atas seperti Matic-Matic Honda yang lainnya. Jadi ini masih mempertahankan rangka yang lama. Nah, lanjut untuk suspensi belakang, di sini single shock, belum shock tabung, tidak tersedia adjuster. Pengereman belakang masih tromol ya. Untuk velgnya sekali lagi menggunakan warna coklat.
Ban belakangnya di sini menggunakan ukuran yang cukup gambot ya, 100/80, ringnya 14, sudah tubeless. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanannya. Nah, penampakan dari cover radiatornya seperti ini, full plastik kasar, terdapat beberapa kisi-kisi di bagian tengahnya. Di area kolong di sini ada hager, walaupun ukurannya tidak terlalu panjang ya, dan ada karet penahan lumpur di bagian atasnya untuk melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Kemudian di bagian swing arm di sini menggunakan warna silver. Knalpotnya desainnya naik ke atas dan robotik banget ya. Jadi di bagian leherannya hingga ke selencernya hitam, di bagian ujungnya diberikan end cap warnanya silver glossy, jadi tampilannya sporty. Kemudian di bagian cover mufflernya menggunakan bahan plastik warna hitam, plastik kasar tentunya. Kemudian ada tambahan aksesoris di sini ya. Nah, kebetulan sudah terpasang aksesoris warnanya chrome sehingga menambah tampilannya semakin terlihat mewah. Nah, kurang lebih tampilannya dari bagian sisi sebelah kanannya seperti ini. Kita akan lihat dari bagian belakangnya. Fullnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian kokpitnya kurang lebih penampakannya seperti ini. Dan kita akan lihat full dari sisi sebelah kiri untuk Vario 125 CBS ISS warna matte red versi 2024. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.